Bab 121. Serius, begitu Lin Hai mengatakan ini, semua orang yang hadir langsung berhenti tertawa. Mungkinkah Lin Hai menulis puisi itu hanya untuk menghibur semua orang? Dan ternyata mereka benar-benar menganggapnya serius. Ini adalah konsep yang sangat berbeda, bukankah mereka malah akan menjadi bahan tertawaan? Lin Hai hanya bercanda, tapi mereka terus melontarkan komentar sinis. Jelas sekali bahwa mereka telah tertipu dan dipermainkan. Suasana langsung menjadi sangat canggung, senyuman si Sucai membeku di wajahnya. Hal ini membuatnya sangat malu, dan dia sangat membenci Lin Hai di dalam hatinya. Dia adalah orang yang paling banyak mengejek Lin Hai, jadi tentu saja dia yang paling merasa malu sekarang, karena dia jauh lebih tua dari Lin Hai. Dia juga seorang sarjana lulusan terbaik, namun, sejauh ini dia belum diberi jabatan resmi. Namun dia juga tahu bahwa meskipun dia mendapat jabatan resmi, jabatan itu tidak akan setinggi Lin Hai. Bahkan seseorang sarjana terbaik juga tidak mungkin langsung menjadi pejabat tingkat 4. Faktanya, dia sudah sangat iri pada Lin Hai bahkan sebelum mereka bertemu. Terlebih lagi, dia sudah menerima ranting zaitun dari keluarga Chen dan dia ingin berdiri di kubu keluarga Chen, untuk melampiaskan kemarahan Chen Baoyu dan sekaligus untuk menunjukkan kesetiaannya. Jadi sejak awal, dia sudah memfokuskan targetnya pada Lin Hai. Dia berpikir bahwa Lin Hai memiliki bakat sastra yang buruk dan hanya bisa membuat puisi yang jelek. Dia terlalu sembrono. Dia terlalu memikirkan cara untuk mempermalukan Lin Hai tanpa berpikir lebih jauh. Kali ini dia merasa sangat malu. Satu-satunya kesempatan untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan harga dirinya adalah dengan menulis sebuah puisi yang bisa melampaui Lin Hai. Jika tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan di mata para sastrawan. Dia adalah sarjana terbaik dan tidak boleh kalah. Dia mengertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Lin Hai dan berkata, "Baiklah, karena Guru Lin sangat percaya diri, mari kita menulis puisi masing-masing dan lihat puisi siapa yang akan lebih baik. Tapi izinkan aku berterus terang dulu. Ini adalah kompetisi yang serius, dan tidak ada alasan bercanda lagi. Bukankah ini hanya pembacaan puisi? Apakah perlu cemas begitu?" Lin Hai berkata perlahan, "Kamu telah berani mempermainkan semua orang di sini. Kamu harus ikut bersaing dalam kompetisi ini." Cao Fang berkata dengan suara dingin, "Hei, semua orang di sini adalah anak keluarga kaya atau siswa berprestasi. Aku bercanda agar kalian semua bisa menang, tapi aku tidak menyangka kalian akan begitu tidak tahu berterima kasih. Aku bahkan belum berpartisipasi dalam ujian kekaisaran. Jika aku mengalahkan kalian, aku khawatir akan merusak reputasi kalian semua." Lin Hai berkata dengan santai, akan baik-baik saja jika dia tidak mengatakan hal ini. Tapi setelah Lin Hai mengatakannya, dia benar-benar membuat marah semua orang. Apakah itu berarti kamu lebih berbakat dari semua orang di sini tanpa persaingan apapun? Dia begitu percaya diri sehingga dia meremehkan semua orang berbakat di sini. Pernyataan ini menyebabkan kemarahan semua orang. Pada saat ini, bahkan Putri Chenxi sudah tidak tahan lagi, seperti kata pepatah. Tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Lin Hai berani meremehkan semua orang berbakat bahkan sebelum kompetisi ini dimulai. Bukankah itu berarti pembacaan puisi yang diselenggarakannya ini tidak berkualitas? Mata si Sucai memerah karena sangat marah, dan dia berteriak dengan keras, "Derajat berhenti bicara omong kosong, mari kita lihat siapa pemenangnya." Benar ingin berkompetisi. Kita harus berkompetisi, si Sucai berkata dengan tegas. "Oke, ayo kita berkompetisi. Tapi kita harus menyepakati 3 aturan. 3 aturan apa? Sederhana sekali. Kompetisi ini terbatas pada pertemuan puisi hari ini. Tidak peduli menang atau kalah, tidak akan ada pembalasan di kemudian hari. Aku sangat sibuk dengan tugasku, dan aku tidak punya banyak waktu luang untuk bersaing denganmu untuk menulis puisi setiap hari. Oke, mari kita putuskan hasilnya hari ini. Kedua, menang dan kalah itu biasa, jadi jangan dianggap terlalu serius. Jangan menangis kalau kalah." Lin Hai berkata sambil tersenyum. "Kami bukanlah orang yang tidak mau kalah, jadi tenanglah Cao Fang berkata dengan dingin. "Oke, ketiga, kamu boleh menulis puisi sebanyak-banyaknya. Aku hanya akan menulis 1 puisi. Kalau ada yang bisa mengalahkan puisiku, maka aku akan kalah." Sombong, terlalu sombong. Dia pikir dia siapa? Orang terpelajar. Beraninya dia mengatakan dia bisa memenangkan kompetisi ini hanya dengan 1 puisi. Hari ini, kita harus memberi dia pelajaran.
Satu persatu dari mereka berteriak bahwa mereka ingin memberi pelajaran pada Lin Hai. Chen Xi tidak menyangka Lin Hai begitu pandai mengipasi api. Dia bisa menyinggung semua orang hanya dengan satu kalimat, sulit baginya untuk menenangkan mereka dalam situasi seperti ini, dan dia harus menentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih buruk. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Lin Hai. Saat ini Xiao Cui terlihat sangat bahagia. Dia berbisik kepada Lin Ruoxue, bisa melampaui semua orang hanya dengan satu puisi. Bukankah itu terlalu sombong? Lin Ruoxue tampak khawatir dan sedikit cemas, yang lainnya mudah ditangani. Dan dia yakin Lin Hai bisa menang dengan mudah, namun, orang yang bisa lulus ujian kekaisaran bukanlah orang biasa, dan bakat sastranya sangat luar biasa, tidak mudah bagi Lin Hai untuk mengalahkannya. Apakah Lin Hai sudah mempersiapkan puisinya terlebih dahulu dan hal itu membuat dia merasa sangat percaya diri untuk menang? Lin Ruoxue juga sedikit tidak yakin, tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Lin Hai tidak menganggap mereka serius. Dia tidak menyangka akan begitu banyak orang yang mengejek ayahnya. Lin Hai harus memberi mereka pelajaran, untuk membersihkan nama ayahnya. Lin Ruoxue memahami pikiran Lin Hai dan mulai menantikan puisi seperti apa yang akan dia tulis. Bisakah puisi itu mengejutkan semua orang? Karena kita akan bertanding, biarkan sang putri mengajukan pertanyaan. Ini akan membuat kalian tidak akan bisa menyangkal kemenanganku dan mengatakan bahwa aku telah mempersiapkan puisi sebelumnya. Kata Lin Hai, itu bagus juga. Adil bagi semua orang di sini untuk menetapkan topik puisi. Bahkan Putri Chen Xi pun terkejut, baru saja, dia berpikir bahwa Lin Hai berani mengatakan kata-kata sebesar itu mungkin karena dia telah mempersiapkannya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Lin Hai akan membiarkan dirinya yang menentukan tema. Hal ini berarti Lin Hai memang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menang. Baiklah, aku tidak akan sungkan. Yang Mulia akan segera memimpin pasukannya berperang. Anda semua bisa menulis puisi tentang topik ini. Setelah mendengar topik tersebut, tidak ada yang keberatan. Momen ini sangat penting bagi Daxia, baik istana kekaisaran maupun rakyat sangat memperhatikannya. Ini topik yang bagus, aku setuju. Kata si Sucai, karena sang putri telah mengangkat topik seperti itu, ini akan menjadi kesempatan bagus bagiku untuk menulis puisi untuk memenuhi keinginan yang mulia. Lin Hai berdiri dan berkata, semua orang terkejut, topiknya baru saja diberikan, apakah puisinya sudah terpikirkan oleh Lin Hai? Ini terlalu berlebihan, jika ingin menulis puisi yang bagus, harus berpikir matang-matang. Merenungkan kata demi kata, kecepatan Lin Hai sangat mengejutkan. Tuan Lin, kamu harus berpikir matang-matang. Menurut aturan, kamu hanya punya satu kesempatan. Putri Chen Xi mengingatkan Lin Hai mengambil seikat anggur di satu tangan dan memegang gelas anggur di tangan lainnya. Dia berjalan ke tengah di bawah tatapan semua orang. Dia mulai melafalkan, anggur yang enak dalam cangkir bercahaya. Musik pipa mendorong saya untuk minum. Jangan menertawakanku karena tidur dalam keadaan mabuk di medan perang. Berapa banyak orang yang pernah kembali dari pertempuran dalam sejarah? Setelah mendengar kalimat terakhir, semua orang tercengang seolah titik akupuntur mereka telah ditekan. Bab 122. Mengejutkan semua orang, betapa heroiknya puisi ini, sulit bagi orang yang belum pernah ke medan perang untuk memahaminya secara langsung. Lin Hai masih sangat muda, dia pasti belum pernah berperang, dia jelas hanyalah seorang pejabat pemerintah, namun dia bisa menulis puisi setinggi itu, sangat bagus. Putri Chen Xi terus melafalkannya dalam pikirannya beberapa kali, menikmatinya dengan hati-hati, ada tatapan aneh di mata besarnya yang indah. Ya Tuhan, bakat sastra setinggi apa yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan puisi seperti itu? Jangankan untuk memenangkan kompetisi puisi, tidak ada seorang pun di seluruh Daxia yang akan bisa menulis puisi sebagus ini. Mulai sekarang, dia pasti akan mendapat tempat di dunia sastra Daxia. Pada saat ini, mata Putri Chen Xi memandang Lin Hai dengan tatapan berbeda, itu adalah penghargaan, pemujaan dan kekaguman. Orang yang paling bahagia saat ini adalah Lin Ruoxue. Lin Hai tidak mengecewakannya dan bisa mengarang puisi yang mengejutkan semua orang. Puisi ini pasti akan segera menyebar ke seluruh ibu kota. Semua sastrawan akan mengenal Lin Hai dan mengingat namanya. Mungkin akan ada orang yang pergi ke kantor pemerintahan Jingzhou setiap hari, berharap mendapatkan kaligrafi Lin Hai. Akan banyak cendekiawan yang mengagumi Lin Hai dan menganggapnya sebagai orang yang paling mereka kagumi. Inilah pesona puisi, baik atau tidaknya bakat sastra seseorang. Selain membahas kitab suci dan filsafat,
cara lainnya adalah membacakan puisi dan mengarang esai, yang satu menulis buku dan yang lainnya menyusun puisi dan bisa diwariskan selama berabad-abad. Nona, bisakah Tuan Lin menang? Xiao Cui bertanya dengan cepat, dia merasa puisi itu ditulis dengan sangat baik, tetapi dia tidak tahu seberapa bagus puisi itu. Bagaimanapun, Xiao Cui hanya bisa membaca dan menulis, dan belum banyak membaca. Yah, jika dia menang, tidak hanya semua orang yang hadir di sini tidak akan mampu melampaui Lin Hai, bahkan jika semua orang berbakat di ibu kota datang, aku khawatir mereka juga tidak bisa menulis puisi lebih baik dari Lin Hai. Lin Ruoxue tampak tenang, tetapi hatinya sangat bersemangat. Lin Hai memang orang yang paling memahami perasaan ayahnya. Puisi ini hanya mengungkapkan suasana hati dan impian ayahnya. Lin Ruoxue bahkan sangat tersentuh hingga dia ingin menangis. Lin Hai sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Si Sucai, Cao Fang dan Tuan Muda berwajah hitam semuanya tampak pucat pasi. Seluruh orang tampak terdiam di tempatnya, tidak bisa bergerak, terutama si Sucai. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi sarjana terbaik dalam ujian kekaisaran dan tidak akan ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa menandingi bakat sastranya. Tapi Lin Hai bisa menciptakan puisi yang luar biasa dalam waktu singkat. Dia khawatir tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dikatakan bahwa tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Tapi ranah Lin Hai jauh lebih tinggi darinya. Ungkapan, tidak ada yang terbaik dalam sastra, tidak berlaku untuk situasi saat ini. Tidak ada yang bisa melampaui puisi yang ditulis oleh Lin Hai ini. Sekarang statusnya sebagai sarjana terbaik akan diinjak-injak. Di kemudian hari, pasti akan ada orang yang mengatakan bahwa karena Lin Hai tidak ikut serta dalam ujian kekaisaran, jika Lin Hai ikut, dia pasti akan memenangkan posisi teratas. Lin Hai memandang mereka yang terkejut dan sedikit tersenyum. Kenapa kalian semua menatapku? Ayo tulis puisi kalian, kompetisi sudah dimulai. Putri Chenxi menghela nafas dan berkata, Tuan Lin, kamu benar-benar memiliki bakat terpendam. Kamu memiliki bakat sastra dan puisi yang begitu hebat sehingga tidak ada yang bisa menandingi kamu. Dengan puisimu ini, puisi lain yang ditulis orang lain hanya akan menjadi bahan tertawaan. Tapi sekali lagi, sang raja telah mendapatkan orang kepercayaan baru. Dengan puisi Tuan Muda ini, perjalanan sang raja kali ini akan menjadi lebih heroik. Haha, terima kasih atas pujiannya. Lin Hai menjadi merendahkan hati. Putri Chenxi sudah menunjukkan kebaikannya, jadi Lin Hai tentu saja bersikap ramah padanya. Aku pikir Guru Lin sudah memenangkan kompetisi ini. Tidak ada perlawanan lagi. Pertemuan puisi hari ini benar-benar bermanfaat. Dia benar-benar menulis sebuah puisi bagus yang bisa diwariskan. Aku ingin tahu apa judul puisi ini. Putri Chenxi telah memutuskan untuk mencatatnya. Karya luar biasa yang dihasilkan dari kumpulan puisinya sangat meningkatkan reputasi pertemuan tersebut. Penyelenggaraan pertemuan puisi seperti ini di masa depan pasti akan menarik lebih banyak orang berbakat untuk berpartisipasi. Lin Hai menjawab, karena raja memimpin pasukan ke garnison Liangzhu, maka Liangzhu akan melakukannya. Liangzhu Xing, ya, nama ini cukup tepat. Putri Chenxi menulis puisi itu sendiri dan menuliskan judulnya di sana. Saat ini, dia berkata, bakat sastra Tuan Lin adalah yang terbaik dalam kompetisi puisi. Dia seharusnya duduk di depan. Tidak masalah, aku bisa duduk di mana saja. Lin Ruoxue berkata, ada aturan di sini. Semakin tinggi bakat sastra, semakin tinggi pula kedudukannya. Hal ini juga untuk menginspirasi pembelajaran dan kemajuan orang berbakat, kamu tidak boleh menolak. Karena itu yang kamu katakan, maka sebaiknya aku menurutimu dengan hormat. Lin Hai berjalan ke meja di sebelah Lin Ruoxue dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, aku kenal dengan Ruoxue, jadi aku duduk di sini saja. Si Sucai dan teman-temannya tampak sangat sedih, mereka kalah telak dalam kompetisi puisi kali ini. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menekan Lin Hai, tetapi dia tidak menyangka semua orang akan dihancurkan oleh Lin Hai sendirian. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Lin Ruoxue mendekati Lin Hai dan berkata, kamu memiliki bakat sastra yang bagus tetapi kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku sudah mengkhawatirkanmu sepanjang waktu. Derajat tidak, biasanya kamu tidak memintaku menulis puisi. Lagi pula, orang-orang di sini punya niat buruk. Mereka telah mengatakan hal-hal buruk tentang raja. Aku tidak akan membiarkan mereka seenaknya meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku.
Lin Ruoxue merasa sangat bahagia di dalam hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Hai, ternyata ayahnya benar. Lin Hai tidak hanya berbakat, tetapi juga setia dan saleh, dia menjadi semakin menyukai Lin Hai. Tentu saja, tidak ada yang berani memprovokasi Lin Hai lagi, tidak memiliki keterampilan yang cukup hanya akan membuat mereka malu sendiri. Puisi itu segera menyebar ke seluruh ibu kota. Hal itu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah sebuah puisi terkenal yang akan diwariskan selama berabad-abad, terutama mereka yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Lin Hai merasa sangat bersemangat. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Tuan Lin ternyata memiliki bakat menulis yang begitu hebat dan bisa menulis puisi yang begitu heroik. Tadi dia juga berada di lantai pertama, dan aku tidak mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya. Sayang sekali, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menghadiri acara pertemuan puisi yang sama dengan Guru Lin. Jangan khawatir, setelah acara pembacaan puisi selesai, kita akan pergi menyapanya dan mengenalnya lebih jauh. Itu benar, kamu sangat bijaksana. Tiba-tiba, Lin Hai sudah memiliki lebih banyak penggemar. Chen yang mendengar bahwa puisi ini ditulis oleh Lin Hai. Semua orang menjadi kebingungan, ini sangat sulit untuk dia terima. Lin Hai sukses di usia muda dan menjadi pejabat peringkat keempat, dia tidak menyangka bakat sastranya begitu hebat. Dia yakin Lin Hai akan menempati tempat di dunia sastra di masa depan. Tidak bagus, jika dia terus seperti ini. Akan banyak orang berbakat yang mengikutinya, bukankah itu berarti merekrut orang berbakat untuk Ibu Suri? Tidak, aku harus segera pulang dan melaporkan hal ini kepada ayahku. Ini tidak lagi sesederhana lomba puisi. Chen yang tidak menunggu sampai pembacaan puisi selesai dan bergegas pulang dengan panik. Bab 123. Mencicipi anggur. Tidak lama kemudian, orang yang diutus untuk pergi membeli anggur akhirnya sudah kembali. Mata semua orang terfokus kepada botol anggur itu. Putri Chenxi bertanya, Tuan Lin, apakah ini anggur enak yang kamu ceritakan? Sang putri benar. Buka saja dan cium baunya dan kamu akan tahu. Dia meminta pelayan untuk membuka botol anggur itu. Aroma anggur yang kaya segera memenuhi seluruh ruangan. Orang yang suka minum mencerahkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, anggur yang bagus. Aku harus menjelaskan sebelumnya bahwa anggur ini sangat kuat dan kalian mungkin belum terbiasa pada awalnya. Kalian harus menyesap sedikit saja dan mencicipinya. Setelah kalian terbiasa dengan kekuatan anggurnya, kalian bisa menikmatinya dengan santai. Lin Hai berkata kepada semua orang. Saat itu, seorang pemuda tampan berbaju putih berdiri dan berkata, biarkan aku mencicipnya dulu. Aku paling suka anggur. Karena kamu sangat memuji anggur ini, aku ingin menjadi orang pertama yang mencicipinya. Siapa nama pria ini? Lin Hai bertanya. Dia memiliki temperamen yang elegan. Lin Hai tahu orang ini pasti sangat suka minum, tapi dia terlihat seumuran dengan dirinya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan ada orang seperti itu di ibu kota. Namaku Yu Huasi. Aku suka membaca puisi dan minum anggur. Mungkin kita bisa menjadi teman di masa depan. Jawab Yu Huasi. Lin Hai mengangguk pelan, karena kamu adalah pecinta anggur, maka kamulah yang akan mencicipi semangkuk anggur pertama. Lin Hai berjalan mendekat dan secara pribadi menuangkan setengah mangkuk anggur untuknya. Yu Huasi jelas sangat tidak puas. Kamu hanya menuangkan setengah mangkuk anggur untukku. Apakah kamu meremehkanku? Lin Hai tersenyum dan berkata, orang yang mencicipi minuman keras semacam ini untuk pertama kalinya tidak akan tahan. Jika kamu bisa minum setengah mangkuk anggur di awal, maka kamu sudah menjadi seorang peri anggur. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja dan kamu akan segera tahu. Mata Yu Huasi berbinar, peri anggur yang luar biasa. Aku akan mempercayaimu untuk ini. Dia mengulurkan tangannya, mengambil mangkuk itu, memiringkan kepalanya ke belakang dan menyesapnya. Tiba-tiba wajahnya memerah dan dia hampir memuntahkan anggurnya, tapi dia menelan sisa setengah teguk anggur dengan putus asa. Dia segera menarik napas dalam-dalam. Anggur yang enak. Aku belum pernah mencicipi anggur yang kaya dan beraroma seperti ini sebelumnya. Tetapi, Lin Hai tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Yu Huasi menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun ini adalah anggur yang enak, tapi masih ada beberapa kekurangannya. Aroma anggurnya terlalu menyengat, kebanyakan orang mungkin tidak akan bisa menikmatinya. Lin Hai bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang pecinta anggur, kamu langsung tepat sasaran.
Saudara Yu benar sekali. Anggur ini baru diseduh, jadi sangat kuat dan sangat mudah untuk diminum. Tetapi jika kalian bisa lebih bersabar dan menyimpan anggur ini di tempat yang sejuk, maka anggur ini akan menjadi lebih lembut setelah 3 hingga 5 tahun, minumlah di saat itu dan rasanya akan jauh lebih enak. Yu Huasi memandang Lin Hai dengan sedikit terkejut, dia baru saja memikirkan metode ini, awalnya dia ingin pamer di depan semua orang, tapi dia tidak menyangka Lin Hai juga mengetahui metode ini. Sepertinya Tuan Lin juga ahli anggur. Kita pasti bisa menjadi teman baik di masa depan. Hahaha, aku hanya tahu sedikit tentang anggur. Jika kita berbicara tentang seseorang yang benar-benar mencintai dan memahami anggur, itu pasti Kakak Yu. Lin Hai berkata sambil tertawa lebar, Yu Huasi memiliki aura seperti peri, meski selalu terlihat malas, sepertinya dia tidak peduli dengan apapun, orang yang sangat menyukai anggur jarang sekali memiliki niat buruk. Lin Hai juga merasa sangat nyaman mengobrol dengannya. Yu Huasi meminum sisa anggurnya, dia memejamkan mata dan mencicipi anggur ini dengan nikmat. Ini anggur yang benar-benar enak. Setelah meminum anggur ini, anggur lain terasa seperti air. Tidak mungkin untuk mencicipi anggur lain lagi. Saat aku pulang nanti, aku akan membeli 1000 botol dan menyimpannya di gudang anggur. Mulai sekarang, aku hanya akan minum anggur jenis ini. Yu Huasi berkata. Lin Hai sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya, untuk membeli 1000 botol anggur, dia membutuhkan setidaknya 20.000 tael perak. Lin Hai tidak berharap untuk menghadiri pembacaan puisi dan merekomendasikan anggurnya sendiri. Hal ini akan menyebabkan masalah besar. Kakak Yu memang pecinta anggur. Aku mengagumimu. Derajat Lin Hai mengisi semangkuk anggur lagi untuknya, kemudian Lin Hai kembali ke posisinya. Seorang pelayan menuangkan semangkuk anggur untuk setiap orang, mereka semua mencicipi dengan hati-hati, beberapa orang tidak yakin dan menyesapnya, seperti yang diduga, mereka langsung batuk dengan hebat, kebanyakan orang berhati-hati saat menyesapnya, rasanya seperti nyala api langsung menjalar ke perut mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan anggur, tidak ada seorang pun yang pernah meminum anggur sekuat ini sebelumnya, dan setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang anggur ini. Sebagian orang menganggap anggur ini terlalu kuat dan tidak cocok untuk diminum dalam jumlah banyak, sebagian orang juga menganggapnya sangat menyenangkan. Setelah meminum anggur ini, anggur lain menjadi hambar. Lin Hai berpikir pria harus meminum minuman keras semacam ini untuk menikmatinya. Lin Hai mendengar penilaian mereka tetapi tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah mereka terbiasa dengan minuman keras biasa benar-benar tidak memiliki rasa. Jika bisa mendapat pengakuan dari beberapa orang, maka volume penjualannya akan cukup memuaskan Lin Hai. Bisa dibayangkan penjualan anggur ini pasti akan melonjak setelah mereka pulang. 100 botol wine yang dimurnikan kemarin tidak akan cukup untuk dijual, jadi Lin Hai harus segera meningkatkan produksi anggurnya. Setelah mencicipinya, Putri Chenxi juga tersedak dan mengerutkan keningnya. Anggur ini memang enak, jauh lebih kuat dari anggur lainnya. Tapi masih terlalu kuat untuk seorang wanita, kata Putri Chenxi. Lin Hai tersenyum dan menjawab, Putri Chenxi benar. Kebanyakan wanita memang tidak cocok untuk minum anggur jenis ini. Tetapi sekali lagi, setelah meminum anggur jenis ini secara teratur, perlahan-lahan kamu akan mulai menyukainya. Tetapi minum terlalu banyak minuman beralkohol memang berdampak buruk pada tubuh. Sejauh yang aku tahu, kilang anggur Deyu akan segera meluncurkan anggur berbahan dasar buah anggur. Anggur ini akan memiliki rasa manis dan asam dan lebih cocok untuk diminum oleh wanita. Tentu saja pria juga bisa meminumnya, adapun jenis anggur apa yang disukai, itu tergantung dengan selera pribadi masing-masing. Putri Chenxi sangat penasaran setelah mendengar hal ini. Bukankah anggur adalah buah? Apakah masih bisa digunakan untuk membuat anggur? Masalah ini melibatkan resep rahasia seseorang. Anggur yang terbuat dari buah anggur membutuhkan waktu lebih sedikit untuk diracik. Sang putri dapat mencicipinya ketika saatnya tiba. Lin Hai menjelaskan, meski harga buah anggur relatif mahal, namun ini merupakan anggur baru, Anda bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Niat awalnya adalah menjualnya kepada orang kaya yang berkuasa untuk menghasilkan uang. Pelanggannya bukanlah orang biasa, sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin bergengsi pula perasaan orang kaya yang berkuasa itu saat meminumnya. Lin Hai juga tahu tentang menanam anggur, dia berencana membeli sebidang tanah dan menanam beberapa ribu hektar anggur. Lin Hai akan terus membuat anggur untuk waktu yang lama di masa depan, sebagai bisnis eksklusif. Lin Hai pasti bisa menghasilkan lebih banyak uang. Bersambung